Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battlefield The Heaven episode 15 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 23 Oktober 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battlefield The Heaven episode 15 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 14 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaoyan yang mencoba memurnikan api aneh yang memasuki tubuhnya di dalam ujian api jantung, yang mana Han Yue sedikit memuji ketahanan tubuh Xiaoyan yang di atas rata-rata mampu menahan ujian api jantung begitu lama, yang pada dasarnya hal ini juga dirasakan penatua Liu, sehingga pada saat yang sama, ia segera mengeluarkan api aneh yang merasuki tubuh Xiaoyan. Namun demikian, saat penatua Liu mencoba mengeluarkan api aneh yang merasuki tubuh Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba memancarkan aura mengerikan, yang pada dasarnya hal ini membuat penatua Liu terkejut saat ia segera menyuruh semua murid untuk menghindar, sehingga pada saat ini ia akhirnya menyadari kekuatan dan bakat luar biasa yang dimiliki Xiaoyan. Ia kemudian mengenalkan dirinya kepada Xiaoyan yang merupakan tetua penjaga pagoda pemurnian Ki Pembakaran Langit lantai pertama, saat ia memuji Xiaoyan yang satu-satunya orang selama beberapa tahun yang mampu menjinakkan pembakaran api jantung lapisan pertama dengan kekuatannya sendiri, sehingga hal ini membuat Xiaoyan segera memberi hormat kepada penatua Liu. Tidak lama, penatua Liu juga mengenalkan Han Yue kepada Xiaoyan yang merupakan ketua salah satu kelompok tim di halaman dalam, serta orang yang pertama kali melapor kepadanya tentang dirinya yang menghadapi ujian api jantung, yang pada dasarnya hal ini membuat Xiaoyan berterima kasih banyak kepada Han Yue. Dan setelah kenal-kenalan ini, Han Yue berpamitan kepada penatua Liu untuk berkultivasi, sehingga pada saat yang sama, penatua Liu juga membawa Xiaoyan untuk masuk lebih dalam ke wilayah pagoda pemurnian Ki Pembakaran Langit. Setelah masuk lebih dalam ke wilayah pagoda pemurnian Ki Pembakaran Langit, penatua Liu perlahan menjelaskan kepada Xiaoyan tentang berbagai hal di pagoda ini, mulai dari tingkat kultivasi, aturan, maupun cara berkultivasi di area ini. Dan saat penatua Liu menjelaskan hal ini kepada Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba melihat sebuah lubang hitam di wilayah ini, sehingga pada saat yang sama, ia segera mengeceknya dengan persepsi spiritualnya, yang pada dasarnya hal itu tidak membuahkan hasil saat ia segera berbalik untuk pergi, sebelum pada akhirnya, ia terkejut melihat ular api raksasa muncul di belakangnya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Saat melihat ular api raksasa yang merupakan jelmaan dari api hati jatuh, Xiaoyan terdiam sejenak sembari menatap ular api ini, sebelum pada akhirnya teriakan penatua Liu terdengar di telinganya saat ia segera meraih bahunya serta menariknya dengan kuat untuk menjauh dari lubang hitam. Tidak lama setelah Xiaoyan ditarik dari lubang hitam oleh penatua Liu, ia tiba-tiba merasakan suhu naik dengan cepat di sekitarnya, sehingga pada saat yang sama ia mendengar suara desisan tajam keluar dari lubang hitam itu, sebelum pada akhirnya, ia merasa heran serta wajahnya menegang saat ia melihat ular api raksasa yang dilihatnya tadi. Pada saat ini, area di atas lubang hitam menjadi sangat mencekam, sehingga pada saat yang sama, seluruh area di wilayah ini menjadi sedikit aneh karena kejadian ini. Bahkan wajah penatua Liu juga sangat serius saat ia berulang kali menarik Xiaoyan serta melangkah mundur, sehingga pada saat yang sama, ketakutan melintas di wajahnya saat matanya terus menatap ke area lubang hitam itu, yang pada dasarnya ia telah mendengar beberapa hal aneh mengenai lubang hitam itu selama bertahun-tahun menjadi seorang penatua. Oleh karena itu, ia juga tahu betapa mengerikannya benda di dalam lubang hitam itu. Mata biasa tidak bisa melihat benda yang muncul di dalam lubang hitam itu, tetapi sepasang mata Xiaoyan yang ditutupi oleh inti teratai api hijau mampu melihat dengan jelas hal mengerikan yang muncul dari dalam lubang hitam itu, yang mana dengan pupil matanya yang berisi api hijau, Xiaoyan dengan jelas melihat bahwa benda yang muncul dengan keras dari lubang hitam itu sebenarnya adalah ular pahitan api raksasa. Dan pada saat ini, pahitan api itu membawa raungan ganas saat mencoba melesat keluar dari lubang hitam. Namun demikian, saat ular api itu hendak mencapai suatu titik di atas pintu masuk lubang hitam, ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai bergejolak, sehingga pada saat yang sama, dengan bantuan api hijaunya, Xiaoyan bisa melihat bahwa ruang di sekitar lubang hitam itu tampak mengalami perubahan karena membentuk tameng spasial pada saat ini, sebelum pada akhirnya, ular api yang mencoba keluar dari lubang hitam itu segera menghantamnya dengan keras. Menyadari bahwa tidak ada harapan untuk mencoba membebaskan diri, pahitan api mau tidak mau menjadi sedikit gila, sehingga pada saat yang sama, api tak terlihat dimuntahkan dari mulutnya ke segala arah.
marah dan berulang kali membakar tameng spasial itu, yang pada dasarnya hal itu tetap sia-sia karena tameng spasial itu tetap berdiri kokoh. Setelah berjuang keras dan bekerja keras untuk sementara waktu, ular api itu akhirnya kehabisan tenaga saat ia menghadap ke langit serta mengeluarkan raungan marah, sebelum pada akhirnya ia dengan suram kembali lagi ke dalam lubang hitam, sehingga pada saat yang sama tameng spasial juga menjadi lebih tipis dan pada akhirnya menghilang. Merasakan suhu di sekitarnya akhirnya turun, Penatu Waliu menghela napas lega saat ia merasakan keanehan dengan benda yang tiba-tiba terbangun di dalam lubang hitam itu, sehingga pada saat yang sama wajah Xiaoyan yang mendengar ini juga berangsur pulih dari keterkejutannya saat api hijau di matanya perlahan menghilang serta ia menanyakan kepada Penatu Waliu tentang benda itu. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, wajah Penatu Waliu menjadi serius saat ia melihat Xiaoyan serta menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang kejadian ini, yang pada dasarnya hal ini di luar tugasnya dan atas kecerobohannya karena telah membawa dirinya ke sini. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan mendengar ini perlahan mengangguk dengan serius saat ia dengan polosnya memberitahu Penatu Waliu bahwa ia tidak melihat apapun di lubang hitam ini. Melihat ini, Penatu Waliu menghela napas lega saat ia mengetahui Xiaoyan tidak melihat sesuatu aneh di lubang hitam ini, sehingga pada saat yang sama ia menyarankan Xiaoyan untuk tidak datang lagi ke tempat ini di masa depan karena jika ia ketahuan datang ke tempat ini lagi, kemungkinan ia akan dihukum oleh para penatua. Sehingga wajah Xiaoyan yang mendengar ini sedikit berubah saat ia segera mengangguk. Menyadari hal tersebut, ekspresi Penatu Waliu menjadi hangat saat ia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, sehingga pada saat yang sama ia sekali lagi melirik lubang hitam sebelum pada akhirnya membalikkan tubuhnya serta mengajak Xiaoyan untuk pergi. Setelah keluar dari wilayah tengah, Penatu Waliu juga memulihkan ketenangannya sebelumnya. Ia sekali lagi membawa Xiaoyan untuk berjalan dengan hati-hati di sepanjang tingkat pertama di dalam pagoda, yang pada dasarnya kemanapun ia lewat, ia akan berulang kali berbicara kepada Xiaoyan tentang beberapa aturan di dalam pagoda ini, serta hal-hal lain yang perlu ia waspadai di tempat ini. Dan saat mereka terus berjalan, mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa siswa, yang mana ketika beberapa siswa ini melihat Xiaoyan yang sedang mengobrol santuy dengan Penatu Waliu, mereka semua sedikit terkejut, yang pada dasarnya mereka tahu sikap tegas yang dimiliki Penatu Waliu terhadap para siswa berbanding terbalik dengan sikap yang ditujukan kepada Xiaoyan saat ini. Oleh karena itu, banyak siswa segera memberi hormat kepada Xiaoyan dan Penatu Waliu saat mereka lewat, serta ketakutan terpancar di wajah mereka. Bahkan tatapan terkejut para siswa di sepanjang jalan ini juga menyebabkan Xiaoyan terheran-heran saat dia segera mengikuti Penatu Waliu serta terus berbicara dengannya tentang hal-hal lain di pagoda ini tanpa menghiraukan sedikit pun tatapan para siswa yang membagongkan ini. Saat mereka terus berbicara dan berjalan di wilayah pagoda ini, Xiaoyan dan Penatu Waliu akhirnya tiba di pintu masuk. Saat Xiaoyan perlahan tersenyum kepada Penatu Waliu sembari menangkupkan tangannya, sehingga pada saat yang sama ia berterima kasih banyak kepada Penatu Waliu atas pelajaran yang diberikannya hari ini tentang pagoda ini, sebelum pada akhirnya ia berbalik dan pergi. Melihat ini, Penatu Waliu perlahan mengangguk sambil membelai janggutnya saat dia melihat Xiaoyan yang perlahan menghilang dari hadapannya, sehingga pada saat yang sama ia merasakan kekaguman dengan bakat muda Xiaoyan yang sudah memiliki sebuah api surgawi, yang pada dasarnya ia merasa kehadiran Xiaoyan ini merupakan awal kebangkitan dari Akademi Dalam. Setelah keluar dari pagoda pemulihan Ki pembakaran langit, Xiaoyan berdiri tepat di luar pintu saat ia mengangkat kepalanya dan menatap pagoda hitam misterius ini, sehingga pada saat yang sama ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas panjang saat ia merasakan kehebatan serta kegaguman di dalam pagoda ini. Dan saat Xiaoyan menghela napas, suara Yolo tiba-tiba terdengar di dalam hatinya saat ia memberitahunya bahwa ada roh api di dalam pagoda ini, sehingga ini mengejutkan Xiaoyan saat ia segera menanyakan kepada Yolo tentang roh api di dalam pagoda itu. Mendengar ini, Yolo perlahan menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ular api yang dilihatnya sebelumnya di lubang hitam merupakan roh api hati jatuh yang selama ini mereka cari, sehingga Xiaoyan mendengar ini sedikit terkejut saat ia menanyakan kepada Yolo apakah pahitan api yang dilihatnya sebelumnya merupakan api hati jatuh. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Yolo perlahan mengangguk saat ia memberitahu Xiaoyan bahwa setiap api surgawi mengalami perubahan bentuk yang unik seiring berjalannya waktu, sehingga pada saat yang sama ia merasa pahitan api yang
yang dilihatnya sebelumnya memiliki kecerdasan serta kekuatan yang lebih kuat yang berasal dari roh api dibandingkan dengan inti api terata hijau yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan merasa heran saat ia menanyakan kepada Yolo cara memperbaiki jenis roh api yang dimiliki Python api itu jika mereka mendapatkannya. Yang pada dasarnya ia sedikit pesimis untuk memperbaiki roh api di dalam Python api itu yang memiliki aura yang mengerikan, sehingga Yolo yang mendengar ini juga merasa pesimis untuk memperbaiki roh api dari Python api itu saat ia tertawa santuy serta menyuruh Xiaoyan untuk meninggalkan Python api ini. Meskipun demikian, Xiaoyan menolaknya mentah-mentah karena ia merasa api ini merupakan api surgawi yang susah dicari, sehingga Yolo yang mendengar ini tidak punya pilihan selain menyarankan Xiaoyan untuk menunggu dan melihat situasi di tempat ini terlebih dahulu. Ia juga mengetahui serta memberitahu Xiaoyan bahwa Python api ini merupakan api yang sengaja dipelihara para penatua di halaman dalam untuk digunakan kekuatannya sewaktu-waktu mereka membutuhkan. Oleh sebab itu, Yolo menyarankan Xiaoyan untuk menunggu api itu meletus serta mengalami perubahan sekitar 1 tahun, sehingga pada saat yang sama Xiaoyan mendengar ini perlahan mengangguk sebelum pada akhirnya ia kembali ke tempat tinggalnya. Dan pada saat ia kembali ke tempat tinggalnya, ia terkejut melihat semua siswa baru dikepung tim senior di halaman dalam. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battle Through the Heaven episode 15 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.